Puji Tuhan, salam damai Natal saya ucapkan bagi kita semua. Kiranya Natal membawa sukacita, damai, sejahtera dan kemenangan untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Gembala dan Ibu Rohani sudah jauh-jauh dari Hong Kong. Immanuel, Bapak dan Bunda tiba di sini dengan keadaan selamat dan tentu semua karena kemurahan Tuhan. Tentu juga semua karena cinta akan jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat datang untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mengucapkan untuk teman-teman yang baru kali pertama hadir di sini, welcome. Doa kami kita tetap bertemu lagi di waktu-waktu yang akan mendatang. Puji Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita angkat itu pujian Yesus Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Jangan cakap diri kok main lagi. Oh Yesusku, Selalu bahasa
Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami orang berdosa. Di pagi hari ini kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kami yang saat ini sudah berkumpul di rumah Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Karena Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah dan tinggikan. Biar Tuhan setiap jemaat Tuhan yang sudah datang pagi hari ini, kami sama-sama membuka hati kami, terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, pakailah hamba-Mu kita selamat dan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, sehingga kami diberi kekuatan, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan terlebih kami bisa menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap perantua, yakin, dan pengurus serta jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, tambah-tambahkan kami kerinduan, tetap setia melayani Engkau, tetap memberikan diri kami Tuhan untuk melayani Engkau, dan kami menyerahkan semua kegiatan kami pagi hari ini Tuhan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, sudah siap puji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan berpujian, dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang muliaku. Selamat datang di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat anugerah, dengan berita suka dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadi kanak-kanak dalam palungannya. Salam salam. Orang datang bergembira, hidup mencari Tuhan dan menyembah. Teman-teman oh masa berkata dan selamatnya. Salam salam. Puji Tuhan, berikan Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Biarlah setiap persembahan
pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tumpah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat itu pujian firman jadi manusia. Kerendahan hati kami minta yakin Kristian yang kita dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari tim worship leader.
selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari jemaat Tuhan setempat. Ayo maju maju. Maju. Ada bu yang ini. Bentaran lagi. Dia son dia tarik Lagunya sudah ku share di grup. Kalau yang belum hafal buka di grup sister kita. Sudah ku share di grup. Kalau yang Tuhan, semangat yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Kiranya yang memberkati, dan selanjutnya kita akan mendengarkan pujian. Mungkin dari tamu undangan ada yang mempersiapkan pujian, kami memberikan waktu yang sempurna. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kami memberi kesempatan untuk saudari Erni untuk mempersembahkan pujian.
lagu ini lagu Batak, tapi kalau ada yang tahu lagunya satu lagi saya saja.
kewajiban teh. Tempat lahat ini yang tak sembunyi kasih sayangmu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, betapa jadinya hidup ini tanpa campur tanganmu Tuhan. Ada kemana arah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menangai. Ku renungkan diriku ini, betapa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Ada kemana arah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menanam. Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menanam. Terima kasih.
hidup kita tidak ada arti apa-apa kalau tanpa Tuhan. Satu kebanggaan yang sangat besar, kita sudah dipilih menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Puji Tuhan. Kita mendengarkan persembahan pujian selanjutnya dari Kristi dan teman-teman. Jangan bisa itu. Kalian boleh di depan, kenapa harus pindah lagi? Menyambut
ciptaan dari Leon sendiri. Tuhan, selanjutnya persembahan pujian yang terakhir dari saudari Betsy waktu Universitas.
apakah hati kita yang terbalik tidak mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan? Kita tetap angkat pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia, Dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Adalah hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, Dia di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Bagi setiap jalan. Bapa, siapkan hati kami untuk menerima firman pada hari ini, sehingga sukacita Natal melekat hidup dan ruang berbagi buat orang lain. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Coba dipersilakan dulu. Shalom. Baby nggak jadi nyanyi. Kalau mau nyanyi saya kasih sesuatu lagu lah. Ada puji nama Tuhan. Ya, saya persilakan. Ada yang mau nyanyi? Tidak. Oke, baik ya. Nanti saya bisa menatuasikan dirinya di meja ini ya, untuk dinyalakan ya. Nah, saya bersukacita dan ini adalah rangkaian terakhir dari perayaan Natal yang saya layani, mulai dari perayaan Natal Kuning di Hong Kong, lalu saya pergi ke Makau, dari Makau ada di Hong Kong lagi, lalu yang terakhir di tempat ini. Jadi 1 bulan ini saya terus berbicara tentang Natal. Nah, saudara, ketika saya bicara tentang Natal, saya semuanya kembali lagi kepada Alkitab. Kenapa kembali ke Alkitab? Karena hari ini telah terjadi pergeseran nilai Natal di sekeliling kita. Saya ambil contoh sederhana, waktu
kami mengambil tema kembali ke Palungan. Saya dan istri berangkat ke Samswipo di Hong Kong. Itu tempat orang menjual ornamen Natal. Maksud hati ingin mencari domba, lalu kemudian kita ambil rumput-rumput kering, lalu kita bikin palungan yang kecil. Tapi di Samswipo tidak ada yang jual domba, yang ada cuma gantungan sinterklas. Lalu saya sampai ngomong dengan penjualnya, ini sinterklas ini bukan Natal, saudara. Ya, tetapi hari ini orang lebih kenal sinterklas daripada kenal dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu telah terjadi pergeseran nilai? Lalu kemudian gereja ikut-ikutan menggeser nilai Natal, merayakan Natal, tetapi yang ditonjolkan bukan Yesusnya. Nanti kita seragamnya apa ya? Dan begitu kan? Lalu konsumsinya apa nih? Konsumsinya apa begitu? Natal belum mulai, sudah ribut soal seragam dan ribut soal konsumsi begitu kan? Nah, akhirnya di tempat ini saya tidak ngomong bajunya mau warna apa. Jadi kebetulan saja baju saya mirip dengan mereka. Karena inilah baju yang paling kecil yang saya punya sejak saya kurus badan. Misalnya ini saudara yang masih muat, yang waktu kemarin itu saya tidak bisa pakai baju ini karena kancingnya udah melendung kayak gitu. Tahu melendung gitu loh, kayak ban yang sudah mau pecah kayak gitu loh. Bukan karena bajunya, karena perutnya. Jadi kita pakai baju yang seperti ini. Ya. Lalu ditanya makanannya apa? Terserah. Ada kita makan, tidak ada kita doa puasa. Begitu. Lalu saya di belakang banyak makanan. Ya. Sesuai dengan selera. Jadi jangan ribut makannya apa, sesuai dengan selera. Saya cuma perhatikan tadi cara masak nasinya supaya jangan sampai ada yang minta. Nanti itu satu rice cooker habis ini saya suruh buang dan beli yang baru. Karena setiap kali masak terdekat, ini nanti bisa masak atau tidak. Rice cookernya sudah terlalu lama saudara ya. Lalu zaman miskin kita beli rice cooker, beli yang second hand begitu ya. Nah sekarang kan jemaat sudah banyak kan, kolektor harus meningkat supaya kita bisa beli rice cooker. Ada lagi saudara, kelompok yang merayakan Natal tetapi holiday. Ada beberapa gereja tanggal 25 sudah tidak ada Natal. Kenapa? Jemaat kami semua sudah pada pergi, tidak ada perayaan Natal. Nah saudara, sedikit demi sedikit Natal itu nilainya sudah digeser-geser saudara. Sekali lagi digeser-geser. Kemudian para pebisnis melihat peluang Natal ini sebagai saat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tiap tahun di Singapura, di Hong Kong itu ornamen Natal itu selalu up to date, baru begitu. Lalu kalau travel itu mereka tulis apa? Christmas tour, Christmas dinner, Christmas sale, semuanya gitu loh. Dan akhirnya bukan lagi merayakan Tuhan Yesus. Di saat terjadi pergeseran seperti ini, saya mengambil tema kembali ke Palungan. Sebab kita belum menjadi Natal kalau kita tidak melihat Palungan. Lukas 2 ayat 7 bunyinya demikian. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, anak itu dibungkus dengan lampin, lalu diletakkan di dalam palungan berisi jerami, sebab mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Kemudian malaikat menyampaikan kabar kepada gembala, tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatku, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam sebuah palungan. Ketika kita berkata kembali ke palungan, baru kita bisa memahami apa kata malaikat. Hari ini aku menyampaikan kabar sukacita bagimu. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Hari ini aku memberitakan kabar baik kepadamu. Kabar baik apa yang ada di dalam palungan? Yang pertama, saudara, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ingin katakan bukan sebuah peristiwa kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Karena kalau itu sebuah kebetulan, maka perjanjian lama tidak ada nubuat. Kelahiran Yesus itu terjadi di masa Kaisar Agustus menjadi raja. Tetapi nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus itu, kalau kita tarik itu ada di dalam Kejadian. Lalu yang di akhir-akhir itu ada di dalam kitab Yesaya. Yesaya mencatat banyak nubuat tentang kelahiran Yesus. Dilahirkan dari seorang wanita perawan, lalu kemudian namanya disebut dalam penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, raja damai dan sebagainya. Itu semua ada di dalam kitab Yesaya, begitu saudara. Maka saya katakan, ketika nubuat itu terwujud, malaikat langsung berkata apa? Hari ini aku memberitakan kepadamu kabar baik. Kabar yang dinanti-nantikan 700 tahun yang lalu, dan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, sukacita ini lebih dalam sukacitanya seperti Khadijah yang nunggu Firanya turun masuk ke Singapura lagi. Berapa lama dia menunggu bisa? Berbulan-bulan. Lalu dia menunggu agen menulis apa? Bisa sudah turun, MOM sudah setuju. Silakan datang ke Singapura. Begitu kan saudara? Sukacita ini lebih dalam dari ketika seorang laki-laki datang lalu bersujud berkata, please marry me. Kita kembali dulu ke negeri dongeng, negeri drama Korea. Lalu kita menantikan hari-hari seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena ini Yesus berkata, Allah Bapa berkata di dalam kitab Yesaya, dan sudah digenapi. Dan kegenapan ini membuktikan bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Jadi manusia bisa salah, saudara. Sebab itu ada lagu berkata, janji bulan madu ditinggal pergi. Ada satu lagu dangdut yang berjudul Makanan. Nah, berapa lebaran tidak pulang-pulang? Bang Toyib, iya. Bang Toyib 3 lebaran sudah tidak pulang. Kalau saudara ya, ada orang berkata, tunggu saya akan menikahi kamu. Lalu dia kasih ini, kasih itu. 6 bulan tidak kasih SMS. Dia ditinggal pergi, saudara. Tapi Tuhan berkata, firman-Nya iya dan amin. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan lebih percaya pada omongan manusia. Tapi kita harus berpegang pada firman. Saya itu sedih melihat banyak anak manusia itu gampang sekali percaya dengan omongan manusia. Apalagi kalau omongannya begini, kaulah segalanya tapi tidak ada yang kamu miliki selain dirimu sendiri. Orang kayak gini jangan dinikahi. Kenapa? Kaulah segalanya bagiku, tidak ada yang lain yang aku miliki. Berarti dia tidak punya apa-apa. Karena dia tidak punya apa-apa, kau nikahi dia. Habis nikah, tabunganmu habis, dia suruh kamu pergi ke Singapura lagi, saudara. Jangan mau seperti ini, saudara. Kalaupun mau cari, carilah yang kerjanya rajin. Seperti itu. Saya waktu ngomong dengan ibu, waktu saya mau menikah, saya bilang begini, janji saya itu pahit. Janji saya pahit, saya cuma bilang, saya bakal jadi pendeta, bukan orang kaya. Tapi kalau kau mau setia dengan aku, kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Hampir 30 tahun, tahun depan 30 tahun. Setelah 30 tahun menikah, baru ketahuan kalau saya semakin kurus, dia semakin ada kemudahan. Itu tandanya bahagia dan diberkati. Amin. Jadi kita tidak pegang
rumah tangga Yosua 24 ayat 15 kami mau mulai. Nah saudara, hari ini janji Tuhan 700 tahun digenapi. Yang kedua saudara, berita sukacita ini bukan berita dadakan, tetapi berita yang direncanakan. Sekali lagi, berita yang direncanakan. Kalau begitu, ada maksud Tuhan. Dia datang ke dalam dunia. Saya merenung, hasil perenungan saya mengatakan Natal itu sukacita karena yang atas turun ke bawah. Presiden Jokowi terkenal dengan belusukan, karena itu rakyat suka dengan dia. Kenapa rakyat suka dengan dia? Karena dia suka datang ke kampung-kampung begitu. Cuma dia belum pernah datang ke kampung saya. Dia mungkin pernah datang ke kampung yang lain. Saya dengar NTT adalah salah satu provinsi yang paling sering dia kunjungi. Dan biasanya kalau dia berkunjung ke NTT, dia kunjungi 1 hari lebih cepat. Lalu dia diam-diam datang ke rumah-rumah penduduk. Apa rasa ketika penduduk menerima kunjungannya? Langsung kursi itu tidak boleh diduduki orang lain lagi. Kursi ini pernah diduduki oleh lalu kalau dia dikasih minum pakai gelas, lalu ditulis gelas ini tidak boleh orang lain pakai lagi karena gelas ini pernah dipakai oleh Presiden Jokowi. Kenapa ada rasa begitu suka saudara? Karena yang dari atas turun ke bawah. Dari atas turun ke bawah. Dan hari ini kita merayakan yang dari atas turun ke bawah. Kenapa nggak yang dari bawah naik ke atas? Pernahkah kita mikir? Kenapa tidak yang dari bawah naik ke atas? Saudara dedikasi Tuhan, sebenarnya Alkitab mencatat ketika bangsa Israel itu dikeluarkan dari tanah Mesir, itu menjadi bangsa milik Tuhan. Lalu setelah dijadikan bangsa milik Tuhan, Tuhan memberikan hukum Taurat, 10 hukum, supaya mereka lakukan hukum ini, dan dengan melakukan hukum ini, maka mereka bisa sempurna naik ke surga. Tetapi dalam perjalanannya, makin ke sana, makin ke sana, makin ke sana, umat Tuhan makin menyimpang. Karena umat Tuhan makin menyimpang, maka jarak antara umat manusia itu makin lama makin jauh. Dan Tuhan melihat bahwa ini tidak ada kemungkinan pada diri manusia untuk naik ke atas, tetapi Dia mengasihi manusia, maka Dia turun dari surga ke dalam dunia. Ini adalah berkat besar. Waktu Dia turun ke dalam dunia, saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kenapa ini berita besar? Karena Dia tidak turun di bait Allah, Dia tidak turun di istana raja, tetapi Dia turun di mana, saudara? Dia turun di Bethlehem, di kota kecil, dan dibaringkan di palungan. Supaya apa, saudara? Supaya orang kecil seperti gembala menjadi tamu yang pertama. Apa kesamaan gembala dengan guru kita? Sama-sama tidak libur pada tanggal 25. Kalaupun ada libur, itu pembantu yang hebat, yang sudah tawarkan. Kalau nggak kasih aku libur, besok kita ganti posisi. Gembala itu tidak ada liburnya, saudara, tidak ada off day-nya. Gembala itu jarang mandi. Kenapa jarang mandi? Karena dia jaga kambing dan domba. Gembala itu, saudara, karena dia jarang mandi, jadi badannya kotor. Itu sebabnya gembala itu tidak boleh masuk ke bait Allah. Tapi justru orang kecil, orang kotor, orang yang kurang berpendidikan ini dijadikan tamu pertama. Kalau gembala bisa menjadi tamu daripada Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya punya kesempatan yang sama. Katakan amin. Ada 3 sukacita, saudara. Sukacita pertama karena membuat Alkitab terpenuhi. Sukacita kedua karena Tuhan mau turun ke dalam dunia. Sukacita yang ketiga karena apa? Karena gembala adalah tamu yang pertama. Kalau begitu Tuhan tidak sayang dong dengan yang bukan gembala. Tuhan juga sayang, saudara. Saya katakan Tuhan sayang. Tuhan sayang siapa lagi? Tuhan sayang dengan Hana. Hana di dalam kitab Lukas, dia adalah seorang janda. Saya kemarin
berkhotbah untuk jemaat di Turki, saya bilang Tuhan juga sayang dengan jaga-jaga. Kalau ada di antara sini yang jadi jaga-jaga sinopere, kamu pak jaganya lalu berkata Tuhan sayang kamu. Kenapa saya katakan Tuhan sayang jaga? Bayi itu umur 8 hari dibawa ke bait Allah. Lalu Hana melihat. Lalu Hana bilang apa? Sekarang hatiku sudah senang, aku boleh pulang dan pergi ke rumah Bapa di surga. Nah, Tuhan juga sayang dengan orang Majus, saudara. Tuhan sayang dengan orang Majus. Makanya orang Majus di sana dikasih tanda. Lalu kemudian orang Majus mengikuti tanda itu lalu menemukan Tuhan Yesus. Tapi sebelum orang Majus menemukan Tuhan Yesus, orang Majus bertemu dengan dua kelompok manusia, yaitu orang Farisi dan Raja Herodes. Tapi saya, orang Yahudi dan Raja Herodes tidak mau mencari Yesus, hanya orang Majus. Ini membuktikan bahwa Tuhan bukan saja sayang kepada orang kecil, tetapi Tuhan sayang kepada kita semua, saudara. Itu sebabnya di tempat ini kita tidak bicara tentang suku, tetapi di tempat ini kita bicara anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Amin. Natal itu penuh sukacita karena 3. Yang pertama, karena apa? Karena nubuat Alkitab tergenapi. Yang kedua, kenapa? Karena Tuhan mau turun ke dalam dunia. Yang ketiga, karena tamu pertama adalah orang kecil, yaitu saudara dan saya. Kalau Tuhan datang turun ke dalam dunia, kapan dia akan kita naik, saudara? Dia akan kita naik lewat kayu salib. Itu sebabnya Natal itu baru separuh perjalanan. Kalau tidak ada salib, dia tinggal di dalam dunia. Tetapi oleh karena ada salib, maka dia mengangkat kita naik ke surga. Sebab itu Natal dan Paskah, dua perayaan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara gereja juga, kalau Natal itu membawa sukacita, bagaimana supaya sukacita itu ada di dalam hati kita? Saya belajar dari gembala. Kenapa saya belajar dari gembala? Gembala kan jaga kambing domba. Kemudian malaikat kan beritahu, toh? Setelah beritahu, malaikatnya pergi, gembalanya berangkat. Gampang nggak waktu gembala itu berangkat? Kalau kira-kira ada 5 orang gembala pasti bilang, mau pergi nggak? Males aku. Pasti begitu toh. Yang satu lagi bilang, kalau kita pergi, siapa yang jaga kami domba ini? Kalau satu hilang, kau mau tanggung. Kau mau tanggung. Ya, yang satu pasti males, yang satu apa? Mikirin untung dan rugi. Yang satu lagi bilang apa? Terserah kalian. Mau ikut-ikut, gak mau ikut, aku tetap mau pergi. Siapa orang itu? Orang itu adalah kalian yang sudah dulu pada tempat ini. Amin. Saya percaya pagi ini ada teman sudah berkata, mari kita ke tempat lain, mari kita belanja, mari kita ini dan itu. Tetapi kalian berkata apa? Tidak, saya harus datang ke gereja. Betul kan saudara? Amin saudara? Amin. Tuh lihat ibu yang punya 2 anak aja datang ke gereja, kalian yang tidak punya kandungan tak mau datang ke gereja. Betul kan? Nah, 5 orang itu begitu kan? Yang satu bilang apa? Saya marah. Yang satu bilang apa? Nanti kalau bilang siapa yang tanggung. Yang satu bilang apa? Belum mau ikut-ikut, enggak mau ikut sudah. Saya mau pergi. Berarti orang yang berkata saya mau pergi ini apa? Mendengar firman, merenungkan dan melakukan. Puji Tuhan loh. Bukankah hidup bahagia itu ketika kita mendengar, merenungkan dan melakukan. Sampai di situ dia bertemu dengan bayi Yesus. Sudah ada mujizat? Sudah ada mujizat bayi Yesus? Belum, saudara. Alkitab tidak mencatat bayi Yesus ada mujizat. Ya, Alkitab hanya mencatat bahwa bayi itu dibungkus dengan kain. Lalu saya mencoba membandingkan antara gembala ini dengan orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus, dia melihat Yesus mengajar? Tidak. Dia melihat Yesus melakukan mujizat?
Tidak. Dia tidak melihat Yesus yang luar biasa, tapi dia melihat Yesus yang disalib. Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Kalau kau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Berarti orang ini punya iman kepada Yesus yang berlumuran darah. Gembala punya iman kepada Yesus dalam bentuk bayi. Karena dia punya iman, maka dia tidak meninggalkan bayi itu di palungan, tetapi dia pulang bayi itu di dalam hatinya. Hari ini orang yang bersuka cita pada hari Natal, ketika dia beriman, Yesus bukan hanya lahir di palungan, tetapi juga lahir pada hidupnya. Amin. Kalau Yesus tidak lahir di hatimu, mau 50 tahun kau merayakan Natal tetap segitu-segitunya. Tetapi kalau kau sudah memiliki Yesus yang lahir di hatimu, setiap Natal selalu ada sukacita. Setiap Natal saya mau datang lebih dulu. Setiap Natal saya mau persiapkan yang lebih baik dan lebih baik untuk Tuhan. Gembala pulang membawa sukacita. Ayat selanjutnya dikatakan apa di ayat yang ke-20? Gembala-gembala itu kembali kepada untuk sambil memuji dan memuliakan Allah, karena yang telah mereka dengar dan lihat tepat seperti yang dikatakan oleh mereka. Hari ini saya butuh orang-orang yang seperti ini. Orang yang mendengar, merenungkan, mencari, lalu menerima Yesus. Supaya apa, saudara? Supaya hidupnya ada memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki ini, maka kita menjadi orang yang hanya ke gereja setahun satu kali, atau setahun dua kali. Saya sengaja bikin statement di Facebook. Natal tahun depan masih 363 hari lagi. Kenapa 363? Karena baru lewat 2 hari sekarang. Jadi 363 hari lagi baru datang ke gereja. Coba saudara perhatikan gereja di kampung-kampung. Kalau Natal pasang kursi tenda di luar, kalau setelah itu di Januari, Februari, yang di dalam gereja cuma 30%. 70%-nya di mana? Katakan itu bukan saya. Dari Singapura. Kan itu bukan saya. Kenapa mereka tidak memuliakan Tuhan hidupnya, saudara? Memuliakan Tuhan itu adalah respon dari sukacita yang kita terima. Saya ulangi, respon dari sukacita yang kita terima. Sukacita yang kita terima ini ditunjukkan dengan memuliakan Tuhan. Dan hari ini dunia sedang melihat hiasan Natal yang terindah adalah dari umat yang memuliakan. Hiasan Natal yang terindah adalah dari umat yang memuliakan. Kalau biasanya begini, ya, Januari kita terpasang, kalian pasti bilang bosan aku dia. Ini sudah lewat Natalnya, masa masih dipasang lagi? Malas pusingkan doang. Tapi kalau hiasan Natal yang indah itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan, tiap kali kita dicari orang. Saya mau ketemu dengan dia. Saya kalau ketemu dia tidak bosan-bosan. Kenapa tidak bosan-bosan? Mulutnya itu ya bukan karena lipstik. Aku tiap kali dengar kata-katanya itu menunjukkan hati. Senyumannya itu membawa damai, bukan menggoda. Kalau menggoda itu kesan pertama. Dia itu ya, kalau aku lihat hidupnya itu, aku senang sekali. Kenapa? Karena hidupnya dia itu ya membawa saya lebih dekat dari kepada Tuhan. Nah itu hidup yang memuliakan Tuhan. Dan saya katakan dunia hari ini butuh hiasan Natal seperti itu. Butuh hiasan Natal seperti itu. Dan saya rindu Spin Singapura adalah hiasan Natal yang abadi. Amin. Di rumah
di masyarakat, sehingga Anda menjadikan tugas mereka untuk menyampaikan berita hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota. Singapura ini kelihatannya bagus, tetapi sesungguhnya hal ini, Singapura ini juga rumit, saudara. Rumah tangga orang Singapura, persoalan orang Singapura, ketakutan orang Singapura. Mereka butuh penghalang. Kalau kita masuk ke rumah majikan, apakah kita sekedar cuma mau berharap $600, $700, atau $800? Pernah nggak kita berpikir ketika saya masuk ke rumah majikan, sesungguhnya aku adalah hiasan Natal yang berikut. Saya nggak suka kalau ada anggota gereja saya bernama mengambil majikan saya. Kalau panggil anak majikan yang nakal, tundul. Saya nggak suka lihat dengar mereka cerewet ini itu dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang belum percaya, yang membutuhkan kasih. Tugas saudara dan saya adalah menjadi hiasan Natal yang kalau dulu Tuhan datang lewat palungan, sekarang kita datang ke rumah majikan lewat hidup kita yang sudah menerima Yesus. Amin. Yesus memberkati. Amin. Sebagai tekad yang ingin kita kerjakan pada hari ini, menjadi hiasan Natal yang hidup, menjadi terang dimanapun kita berada, kita akan menyalakan lilin Natal. Sementara ujian malam kudus akan dimainkan. Saudara siapkan handphonenya, lalu dinyalakan lilinnya, IP-nya. Ruangan ini gelap, tetapi karena ada lilin kecil ini, maka ruangan ini bisa menuntut orang untuk tidak jatuh tersesat. Jadilah lilin kecil yang menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bangun berdiri. Ah
lilin-lilin kecil dimanapun Tuhan kehendaki. Kita umat yang sudah diangkat, diberi sukacita damai. Kiranya kita boleh menjadi hiasan Natal yang hidup dimanapun Tuhan berada. Jangan lagi hidup di kehidupan yang lama. Marilah kita hidup dengan kehidupan yang baru, yang penuh dengan sukacita dan damai. Sekali lagi mohon Tuhan tolong kita semua agar kita dimampukan menjadi lilin-lilin yang menerangi sekitar hidup kita, termasuk di dalam hati kita, supaya melalui hidup kita mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus kita. Tuhan tolong kita semua. Terima kasih Bapa untuk perayaan Natal di tempat ini. Terima kasih untuk sukacita besar yang Kau berikan bagi kami. Ubahlah hidup kami menjadi hiasan Natal yang hidup bagi orang sekeliling kami, seperti terang lilin ini yang menerangi sekitar kami, baik saudara, keluarga, teman, bahkan kepada majikan, supaya mereka boleh melihat terang Kristus, baik yang lahir, yang memberi keselamatan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah ini dan kami mohon berkat. Kiranya anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa, persekutuan penyertaan serta pimpinan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat hadirmu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Ayo, maju biar. Wish you a Merry Christmas. Happy Sini ada.